Selamat datang di channel Sas Novelku. Tolong bantu subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian ya saudaraku semua agar Mimin semangat ngontennya lagi. Mari kita langsung saja masuk ke ceritanya. Gerald Crawford, lelaki yang tidak terlihat kaya bab 81 sampai bab 90. Quinton, bagaimana kalian bisa mengenal satu sama lain? Lihat dirimu. Kamu membawa banyak barang. Datang dan duduklah di sini. Ibu Mila adalah Helen Smith, dan dia adalah wakil presiden perusahaan mereka. Karenanya, dia memiliki jaringan sosial yang luas. Meskipun Quinton pernah terlibat dalam skandal buruk beberapa hari yang lalu karena tindakan amoralnya, Nyonya Smith sangat menyadari potensi keluarganya. Selain itu, dapat diterima bagi seorang pria muda untuk kadang-kadang melakukan kesalahan dalam hidupnya. Lebih penting lagi, keluarga Ziegler telah mengembangkan bisnisnya di Mayberry Commercial Street. Mereka akan segera naik ke tampuk kekuasaan. Jika perusahaannya dapat menerima bantuan dari keluarga Ziegler kali ini, bukankah itu berarti krisis mereka akan terselesaikan? Mendengar pertanyaan Nyonya Smith, Quinton menatap Gerald dengan tatapan jorok dan berkata, "Tentu saja aku kenal dia. Dia adalah karakter terkenal di universitas." Memikirkan bagaimana Gerald hadir selama beberapa saat terakhirnya yang memalukan, kebencian Quinton terhadap Gerald mulai tumbuh. Setelah membuat pernyataan sedingin es itu, Quinton duduk di kursi utama di sofa. Victor pernah mendengar tentang Quinton Ziegler sebelumnya dan tahu karakter seperti apa dia dalam masyarakat, dan karenanya, dia tersenyum dan mengangguk pada yang terakhir dengan sopan. Whitney juga melakukan hal yang sama, berharap Quinton memperhatikan kehadirannya. Dia tidak keberatan dengan masa lalunya yang buruk karena dia adalah putra salah satu orang terkaya di Mayberry. Namun, mata Quinton hanya tertuju pada Mila. Setelah apa yang baru saja terjadi, Quinton dan Alice putus untuk selamanya. Untungnya, ayah Quinton adalah seorang pebisnis yang memiliki jaringan yang sangat luas. Secara kebetulan, perusahaan ayah Mila memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan mereka. Sebelumnya, Quinton sudah beberapa kali mencoba mengajak Mila keluar untuk makan malam tapi ditolak. Jadi, bagi Quinton, Mila Smith adalah dewi berhati dingin yang tidak pernah mengakuinya. Namun, situasinya telah berubah. Sekarang keluarga Mila menghadapi krisis besar, Quinton dapat menghidupkan kembali rencananya. Setidaknya dia harus bertindak sebagai pria yang baik. Bapak dan Nyonya Smith, ayah saya telah menerima berita tentang perusahaan Anda. Jadi, saya di sini atas nama ayah saya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang Anda secara langsung. Saya akan menelepon ayah saya nanti untuk menjelaskan situasinya kepadanya dan melihat apakah dia dapat membantu. Lagi pula, semua teman Mila yang ada di sini hari ini bukanlah orang biasa. Kita bisa bekerja sama untuk mencari cara yang baik untuk membantu Anda mengatasi krisis. Quinton berkata dengan senyum percaya diri. Memang. Anda benar sekali, Quinton. Saya sangat berharap Anda yang memiliki koneksi dengan orang-orang berpengaruh dapat membantu kami jika memungkinkan. Helen Smith mulai menyukai Quinton. Dia telah memutuskan untuk menutup mata atas masa lalunya yang buruk. Yang bisa dia harapkan sekarang hanyalah Quinton menjadi menantunya. Victor dan yang lainnya mengangguk setuju. Quinton benar. Meskipun kami mungkin tidak sekuat keluarga Ziegler, kami masih dapat berkontribusi sebanyak yang kami bisa. Bagaimanapun, perusahaan Mila hanya menghadapi beberapa kendala permodalan, namun masih mempertahankan potensinya. Ya. Salah satu teman ibuku memegang posisi tinggi di bank, mungkin kita bisa mendapatkan pinjaman dari banknya. Setiap orang bekerja keras dengan apa yang harus mereka bantu. Beberapa membantu dengan uang mereka sendiri, beberapa menggunakan koneksi mereka untuk mendapatkan dana. Helen sangat senang melihat mereka semua bersedia membantu. Dia sangat jelas tentang latar belakang teman-teman putrinya. Tidak satupun dari mereka berasal dari keluarga biasa-biasa saja. Namun, ketika dia melihat Gerald, dia merasa jijik. Gerald sedang melihat ponselnya, mengusap jarinya ke layar, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Betapa megahnya. Sejak kapan Mila mengenal seseorang yang begitu rendah? Dan itu adalah mimpi buruk yang mengerikan ketika dia menyadari bahwa pria ini memiliki perasaan terhadap putrinya. Gerald, apa kau tidak harus menghadiri kuliah? Terima kasih atas perhatian Anda, tetapi Anda tidak boleh mengabaikan studi Anda. Mengapa Anda tidak kembali dulu? Helen Smith telah merasakan permusuhan Quinton terhadap Gerald, jadi, dia bertindak cepat untuk mengusirnya. Tindakannya mengejutkan Gerald yang baru saja hendak menelepon Zack. Entah bagaimana, dia bisa mengerti mengapa dia melakukannya. Dia pasti berpikir bahwa dia adalah orang yang tidak berguna dan rupanya, dia telah memilih untuk berpihak pada Quinton. Gerald merasa getir. Dia mengakui bahwa dia telah melakukan beberapa hal buruk sebelumnya, tetapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan perbuatan Quinton. Hanya karena dia adalah orang kaya generasi kedua yang terkenal, masa lalunya yang mengerikan dengan mudah dilupakan oleh orang lain. Adapun dia, dimaafkan oleh orang lain sepertinya tidak mungkin. Bagi mereka, dia benar-benar menjijikan. Mengapa mereka menerima perlakuan yang berbeda dari orang lain? Nah, Quinton kaya, dan dia tidak punya uang. Duh, lihat dia. Dia bertindak seolah-olah dia memanggil seseorang untuk meminta bantuan. Seolah dia bisa. Kyle menyeringai. Hah? Apakah dia berpikir untuk mengeluarkan semua uang yang dia menangkan? Saya yakin itu tidak akan cukup.
Ini pertama kalinya aku melihat orang seperti ini. Mendengarkan ejekan mereka, Geralt terdorong untuk mengungkapkan identitasnya. Namun, dia tenang dengan cepat, karena sekali dia melakukan itu, dia tidak akan pernah bisa menjalani kehidupan yang sama lagi. Dia tidak akan pernah bisa menyelesaikan studinya dengan damai, dan dia akan dipaksa untuk pergi. Ini karena ayahnya tidak akan membiarkan dia sendirian di universitas. Jika demikian, hidupnya akan terganggu sepenuhnya, dan Geralt tidak ingin hal itu terjadi. Dia hanya ingin meningkatkan dirinya dengan kecepatannya sendiri, secara diam-diam. Ia puas asalkan tidak kekurangan uang. Geralt menghela napas. Kemudian, dia berkata, "Benar, saya ada kelas nanti. Kalau begitu, aku akan pergi." Geralt berdiri dan pergi. "Geralt." Mila menyusulnya. Dia merasa ngeri, terutama ketika dia, pada satu titik, memandang rendah Geralt ketika dia berbicara tentang masa lalunya. Dia benar-benar menyesalinya. Mengapa saya tidak berpikir dari sudut pandang Geralt? Siapa yang bersedia melakukan itu jika dia kehabisan uang? Lagi pula, Geralt memperlakukanku dengan baik selama ini. Sekarang dia mendengar bahwa saya dalam masalah, dia datang menemui saya. Dia bahkan membawakanku hadiah. Mila mengira dia telah berbuat salah pada Geralt. "Geralt, apakah kamu marah padaku karena tidak membela kamu ketika mereka mengejek mukmu?" Mila menggigit bibirnya. "Tidak, saya tidak marah. Saya hanya ingin tahu apakah itu yang Anda pikirkan tentang saya. Apakah Anda berpikiran sama dengan mereka, bahwa saya adalah orang yang tidak memiliki batasan ketika melibatkan uang?" Geralt menatap Mila sambil tersenyum. "Saya melakukannya beberapa saat yang lalu, tetapi sekarang tidak lagi. Geralt, menurutku kita masih berteman baik." Mila mendekati Geralt. "Baik." Geralt tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk dan pergi. Di luar Paradiseville, Geralt menghela napas panjang. Dia merasa agak sedih ketika mengetahui bahwa Mila akan memikirkannya seperti yang dilakukan orang lain. Perasaan Geralt campur aduk. Dia tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Namun demikian, dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan menelepon Zack. "Bapak Crawford, adakah yang bisa saya lakukan untuk Anda?" "Saudara Zack, saya butuh bantuan dari Anda. Ada sebuah perusahaan bernama Futurtech Inc., dan sepertinya sedang dalam masalah. Bisakah saya berinvestasi di perusahaan itu?" "Menginvestasikan?" Zack terkejut sesaat, dan kemudian dia sangat gembira dengan apa yang didengarnya. "Tentu saja Anda bisa. Nona Crawford akan sangat senang Anda melakukannya." "Tidak masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Aku akan segera membereskannya." "Baik. Jangan gunakan nama saya. Gunakan nama perusahaan sebagai gantinya, Brother Zack." Geralt mengingatkannya. "Ya, saya akan menyelesaikan masalah ini dalam 1 jam." Zack berkata dengan gembira. Tuan Crawford telah membuat kemajuan besar. Setelah menutup telepon, Geralt siap untuk kembali ke universitas. Dia saat ini sedang bersiap untuk mengikuti tes mengemudi berikutnya, jadi, dia berencana untuk berlatih sebentar. Namun, begitu dia tiba di kampus, dia menerima telepon dari Harper. "Hahaha. Ada kabar baik, Geralt." "Kabar yang sangat bagus." Harper berkata di sela-sela tawa. "Apa itu?" Geralt dikejutkan oleh kata-kata kepala asramanya. Dia selalu cenderung bertindak impulsif. "Ini tentang Safia. Dia bertarung dengan Yuri. Bahkan polisi telah datang, mengatakan bahwa mereka ada di sini untuk menangkap Yuri. Ini berantakan sekarang. Kami semua pergi ke asrama putri untuk melihat apa yang terjadi. Safia bertengkar dengan Yuri, dan polisi telah datang?" Geralt sangat bingung. Bagaimana mereka bisa bertengkar hebat? Dia harus pergi dan melihat. Geralt menutup telepon, masih tidak bisa memahami situasinya. Karena itu, dia memutuskan untuk pergi ke asrama putri. "Geralt, di sini." Pada saat Geralt tiba di asrama tempat tinggal Safia, asrama itu sudah penuh dengan siswa pria dan wanita. Polisi ada di sana. Cassandra juga ada di sana, seperti perwakilan dari kelas Yuri. Itu sangat sibuk. Di antara kerumunan itu, Geralt melihat Harper melambai padanya, jadi dia berjalan ke arahnya. Kemudian, dia melihat Safia dan Yuri. Mereka pasti mengalami pertarungan sengit dilihat dari bekas tamparan di pipi Safia dan rambutnya yang berantakan. Dia berteriak dan menangis pada saat bersamaan. Adapun Yuri, dia ditahan oleh polisi, di borgol. Wajahnya sangat pucat, dia pasti sangat ketakutan. Salah satu polisi sedang mewawancarai perwakilan kelas. "Apa yang terjadi?" Geralt bertanya. "Apa yang terjadi?" "Sial. Geralt, kamu penasaran bagaimana Yuri menjadi kaya sejak hari itu, bukan?" "Tebak apa?" "Dia anak yang tak kenal takut, kataku padamu. Dia pertama kali meminjam $100.000 dari perusahaan pinjaman online selama 7 hari. Setelah 7 hari, karena suku bunga tinggi, dia harus membayar kembali $500.000. Harus ada operasi kotak hitam di balik ini. Dan kemudian,
Tampaknya Yuri telah mencicil saham perusahaan ayahnya. Singkatnya, saat ini sedang kacau balau. Juga, ayahnya yang melaporkannya ke polisi. Harper menjelaskan, dan kemudian melanjutkan, sekarang Yuri putus asa. Dia meminta Safia untuk mengembalikan uang yang dia belanjakan untuk dia. Saya mendengar bahwa dia telah menghabiskan hampir 100.000 untuk Safia. Namun, Safia menolak memberinya uang, jadi dia memukulinya. Sial. Para rentenir ini kejam. Saya membaca artikel berita tentang seseorang yang harus membayar kembali 100.000 dolar karena hanya meminjam 10.000 dolar. Itu 10 kali lipat, Bung. Saya pikir itu berita palsu, tapi sekarang, saya percaya. Itu sangat menakutkan. Setelah Gerald mendengar keseluruhan ceritanya, dia memandang Safia yang sedang menangis. Saat Yuri digiring ke mobil polisi, dia masih meneriaki Safia. Biarkan aku memberitahumu, Jalang. Aku bahkan tidak bisa menyentuhmu setelah menghabiskan 100.000 dolar untukmu. Tunggu saja. Jika Anda tidak mengembalikan uang itu, saya akan meminta anak buah saya untuk membunuh Anda. Masuk. Sebelum Yuri bisa menyelesaikan kata-katanya, polisi memaksanya masuk ke dalam mobil. Kamu brengsek. Meminta uang kembali dari saya? Apa aku menjadi pacarmu tanpa imbalan? Safia menginjak kakinya dengan marah. Melayani Anda dengan benar, dasar pembohong. Meskipun Safia memarahinya dengan keras, dia takut. Keluarga Lowell sangat kuat, paling tidak lebih kuat darinya. Melihat Yuri pergi bersama polisi, jantung Safia masih berdebar kencang. Tiba-tiba, dia melihat Gerald di antara kerumunan. Saat itu, dia menangis. Dia bergegas menuju Gerald dan memberinya 2 tamparan keras. Kamu bajingan. Anda melihat saya dipukuli oleh seseorang tetapi Anda hanya berdiri di sini menonton? Kamu seharusnya mengalahkan dia. Safia meraih ke meja Gerald dan menangis histeris. Dalam benaknya, Gerald akan melakukan apa saja untuknya. Sebelum mereka putus, Gerald akan menggendongnya ke rumah sakit ketika dia mengalami flu ringan. Jika dia mengatakan kepadanya bahwa dia lapar, Gerald akan menyelinap keluar dari asrama untuk memberinya makanan meskipun saat itu tengah malam. Jika dia menginginkan ponsel, Gerald akan mendapatkan pekerjaan paruh waktu untuk mendapatkan cukup uang untuk membelikannya. Jadi, ketika dia dipukuli, dia mengira Gerald akan marah besar tentang hal itu. Sebaliknya, dia hanya berdiri di sana dan menonton. Safia sangat marah sampai dia hampir gila. Safia, aku bukan lagi pacarmu. Sejujurnya Gerald ingin menampar punggungnya, tetapi dia tidak bisa melakukannya ketika melihat wajahnya. Tanda sebelumnya masih ada. Jadi, dia mendorongnya begitu saja. Dia pernah mencintainya dengan tulus. Ya, kamu bukan pacarku lagi. Apakah kamu tidak ingin berdamai dengan saya? Safia berteriak dengan suaranya yang menangis. Dia telah mendapatkan kembali ketenangannya. Tapi sekarang, Gerald tampak sangat asing baginya. Mungkinkah orang dusun malang ini tidak mencintainya lagi? Bagaimana mungkin? Saya Safia. Gerald seharusnya menjadi orang yang berlutut di depanku. Saya tidak mau. Tidak lagi. Gerald menggelengkan kepalanya saat dia berbalik dan pergi. Sejujurnya, hatinya sakit. Kamu brengsek. Jika Anda tidak kembali dengan saya, bagaimana saya akan mengembalikan uangnya? Seandainya bukan karena Yuri ingin bersaing denganmu dengan memamerkan uangnya, apakah aku akan berakhir seperti ini? Safia menjadi histeris. Gerald tidak lagi mencintainya dan dia sekarang berutang 100.000 dolar kepada keluarga Lowell. Keluarga itu bukanlah keluarga yang bisa dia ganggu. Apa sekarang? Apa yang harus saya lakukan? 100.000 dolar bukanlah jumlah yang kecil. Dia tidak bisa mendapatkan sebanyak itu bahkan jika dia menjual tubuhnya sendiri. Safia berlutut di tanah dan menangis. Sementara itu, Gerald kembali ke asrama dengan kebingungan. Dia ingin tidur siang, tapi tidak bisa. Dia merasa sakit ketika memikirkan bekas tamparan di wajah Safia. Jika Safia tetap bersamanya seperti sebelumnya, dia akan bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya. Jika dia diintimidasi, tentu saja dia akan membalas dendam untuknya. Tapi ironisnya, dia mengkhianatinya. Dia telah berbohong padanya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia membutuhkan waktu untuk menjernihkan pikirannya, tetapi dia mulai berkencan dengan pria lain hanya dalam 3 hari. Gerald tidak pernah menyebutkan ini, tetapi dia tidak akan pernah melupakannya. Berbaring di tempat tidur, mengenang hal-hal baik tentang Safia serta cara dia mengejeknya, setengah jam berlalu tanpa dia sadari. Tiba-tiba, telepon Gerald berdering lagi. Itu dari Mila. Di mana kamu, Gerald? Cepat datang ke rumahku. Makanan sudah disajikan. Kami mengadakan pesta. Mila terdengar sangat bersemangat. Saya sudah kembali ke asrama. Apa itu? Gerald bisa menebak dengan kasar apa yang terjadi, tapi dia pura-pura tidak tahu tentang itu. Baiklah, kita telah mengatasi krisisnya. Dan tahukah Anda, perusahaan kami baru saja menerima dana 100 juta dolar dari Mayberry International Inc. Cepat kemari, ayo berpesta. Mila terdengar sangat senang. Gerald juga senang dan juga cukup terkejut.
Saudara Zack cepat dan efisien dalam menangani masalah ini. Namun demikian, apa yang tidak diharapkan Gerald adalah bahwa dia sebenarnya telah menginvestasikan 100 juta dolar di perusahaannya. Itu banyak sekali uangnya. Wah, sebelum kejadian di asrama, Gerald akan senang pergi ke rumah Mila untuk bersenang-senang karena Mila mengundangnya. Tapi setelah melihat apa yang terjadi pada Safia, dia merasa putus asa. Aku akan lewat. Kalian semua bersenang-senang. Saya merasa sedikit lelah sekarang. Saya ingin tidur. Hei sobat. Kenapa kamu tidak datang? Apakah Anda takut mereka akan mengejek Anda lagi? Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan mereka melakukannya. Bukan itu. Saya sangat lelah. Baik. Nanti, saat aku kembali ke kampus, aku akan mentraktirmu sendiri. Ngomong-ngomong, aku selalu ingin mentraktirmu makan. Sekarang saya punya kesempatan. Baik. Gerald menutup telepon. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus menemukan kesempatan untuk memberitahu Mila bahwa dialah yang benar-benar membantunya. Haruskah saya mengungkapkan identitas saya kepadanya? Dia hanya tidak tahu bagaimana mengatakannya. Apakah itu terlalu mendadak? Arg. Gerald merasa kepalanya akan meledak. Sementara itu, di rumah Mila. Mengapa? Apakah teman malangmu tidak datang? Beraninya dia bersikap sombong. Nyonya Smith melihat kekecewaan di wajah Mila ketika dia menutup telepon. Dia tidak bisa mengerti mengapa putrinya begitu peduli pada anak itu. Lebih baik dia tidak datang. Mila, saya pikir Anda harus menghabiskan lebih sedikit waktu dengannya. Anda tahu bahwa Anda berdua adalah orang yang hidup di dua dunia yang berbeda. Kali ini, keluarga Smith pasti akan naik ke tampuk kekuasaan setelah mendapatkan dana dari Mayberry International Inc. Anda harus menghentikan keinginannya untuk Anda, semakin cepat semakin baik. Betul sekali. Kamu seharusnya tidak berteman dengannya. Orang-orang muda itu berkomentar. Ngomong-ngomong, apakah ayahmu yang mendapat investasi dari Mayberry International Inc? Untuk perusahaan kita, Quinton? Itu adalah perusahaan terbesar di Mayberry. Mengapa mereka mendanai kami begitu tiba-tiba? Nyonya Smith mengangkat topik Mayberry International Inc. Itu adalah keraguan terbesar yang dia miliki saat ini. Quinton menggeleng. Tidak mungkin ayahku. Hanya dua orang yang dapat memindahkan dana investasi perusahaan itu. Bahkan Zack Lyle tidak dapat memutuskan ini. Jadi, saya pikir itu pasti salah satu dari keluarga Crawford. Karena Nona Crawford tidak ada di negara ini, saya rasa orang yang berinvestasi di perusahaan Anda pasti Tuan Crawford yang masih muda. Tuan Crawford yang masih muda? Saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Semua yang hadir terdiam. Mereka tahu bahwa Zack Lyle sangat kaya akan Mayberry. Sekarang mereka tahu bahwa dia memiliki dua bos besar dan salah satunya adalah Tuan Crawford yang masih muda. Bukankah itu berarti Mayberry Commercial Street adalah miliknya? Jika demikian, seberapa kaya dia? Quinton mendeskripsikannya dengan hormat. Tuan Crawford muda ini adalah pria misterius, dan tidak ada yang bisa membayangkan betapa kayanya keluarganya. Sekarang dia telah datang ke Mayberry, dia pasti ingin memamerkan keahliannya. Oleh karena itu, saya yakin perusahaan Anda pasti mendapat kesempatan tepat pada waktunya. Nyonya Smith. Saya pikir kita punya. Nyonya Smith mengangguk, merasa senang dan terkejut. Gadis-gadis itu, termasuk Whitney, tidak bisa duduk diam lagi. Quinton, tolong ceritakan lebih banyak tentang Tuan Crawford muda ini. Bukankah Anda mengatakan bahwa seluruh Mayberry Commercial Street adalah miliknya? Sialan. Quinton terkekeh. Apa katamu? Jalan komersial Mayberry? Izinkan saya memberitahu Anda ini. Saya mendengar ini dari ayah saya. The Mayberry Commercial Street, yang secara harfiah merupakan mesin cetak uang tunai, tidak ada apa-apanya di mata mereka. Itu hanya sebuah fragmen. Apa? Itu adalah jalan yang sangat besar, namun, itu bukan apa-apa di mata Tuan Crawford yang masih muda. Seberapa kuat keluarga Crawford ini? Whitney dan gadis-gadis lainnya langsung jatuh cinta pada Emer Crawford. Betapa mereka ingin menjadi pacarnya. Tetap saja, apakah kamu tidak melebih-lebihkan ini? Jika itu adalah keluarga yang berpengaruh, kita seharusnya melihatnya di internet. Gadis-gadis itu meragukannya. Quinton tertawa. Yang Anda lihat secara online bukanlah yang paling kuat. Pikirkan tentang itu. Akan seperti apa sebuah perusahaan jika semua perusahaan besar yang Anda kenal secara online didukung olehnya? Banyak dari industri besar didukung oleh perusahaan yang begitu kuat, dan perusahaan semacam itu dijalankan oleh keluarga yang biasanya tidak kami dengar namanya. Itu masuk akal. Gadis-gadis itu sekarang yakin. Cincin. Telepon berdering. Nyonya Smith mengangkat telepon. Dia terkejut saat melihat dari mana panggilan itu berasal. Ini dari Biro Perdagangan. Helen menjadi cemas. Apakah mereka akan menyita aset mereka? Memang benar perusahaan mereka hampir bangkrut, tetapi Mayberry International Inc. baru saja mengumumkan investasinya kepada perusahaan mereka. Semua orang tahu bahwa Ban tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada perusahaan yang berutang uang kepada mereka.
Begitu perusahaan tidak dapat melunasi pinjaman, Ban akan segera memberitahu biro. Mereka semua tahu dengan jelas bagaimana cara kerjanya. Semua orang berhenti berbicara dan menunggu dengan sabar. Terima kasih, Tuan Harrison. Ya. Terima kasih atas dorongan dan dukungan Anda. Oke, selamat tinggal. Semua orang bingung saat melihat Helen berbicara dengan penuh semangat. Bapak Harrison? Ayah Mila terkejut. Perusahaan mereka dianggap sebagai perusahaan kecil. Jadi, mereka selalu sangat takut pada otoritas. Melihat reaksi Nyonya Smith, dia tahu itu bukanlah kabar buruk. Iya. Dan dia menceritakan percakapan mereka. Itu semua pasti berkat Tuan Crawford yang masih muda. Kalau tidak, itu tidak mungkin. Bapak Crawford memang sangat berpengaruh dan kuat. Semua orang sangat terkesan dengan pria ini. Insiden itu memicu rasa ingin tahu di antara banyak dari mereka. Siapakah Tuan Crawford yang misterius ini? Selama beberapa hari berikutnya, Gerald tidak melakukan apapun yang menarik perhatiannya. Selain itu, dia menghabiskan semua uang untuk membeli kartu yang dikirim kakaknya yang berisi $20 juta. Ada sekitar $1 juta yang tersisa di kartu itu, jadi dia membeli sendiri beberapa pakaian bermerek serta beberapa aksesori seperti jam tangan dan barang-barang. Safia pernah menelepon Gerald untuk meminjam sejumlah uang, tetapi dia menolak untuk meminjamkannya. Dia tidak kejam. Dia hanya ingin dia mempelajari pelajarannya. Mengejar uang secara membabi buta tidak ada gunanya. Terkadang, ketika Anda mengira akan memilikinya, Anda sebenarnya kehilangannya. Dia sangat berharap Safia tidak akan terus hidup seperti ini. Jika tidak, dia akan kehilangan dirinya suatu hari nanti. Setelah Gerald menolak untuk membantunya, dia tidak mendengar tentang dia selama berhari-hari. Jadi, dia fokus mempersiapkan tes mengemudi ketiganya. Apa yang kamu lakukan, bro? Saat itu hari Sabtu. Gerald sedang membaca buku, berbaring di tempat tidur, sementara Harper dan yang lainnya keluar untuk bersenang-senang. Saat dia merasa bosan, kakaknya, Jessica, memanggilnya. Saya sedang membaca buku. Apa itu? Gerald merasa agak tidak berdaya ketika berurusan dengan saudara perempuannya yang mendominasi. Kepalanya sakit saat mendengar suaranya. Dia masih ingat saat dia dipukuli olehnya hanya karena dia ingin membeli es krim. Mereka masih miskin saat itu. Dia agak kesal dengan kepolosannya saat itu. Sekarang setelah pengasuhannya yang aneh selesai dan dia telah menghabiskan begitu banyak uang, dia masih dimarahi oleh saudara perempuannya. Gerald merasa hidupnya cukup dramatis, hampir seperti mimpi. Hai, saya sudah memeriksa transaksi kartu Anda. Anda telah menghabiskan semua uang. Haha, kerja bagus. Saya mendengar dari Zack bahwa Anda telah meningkat pesat. Anda bahkan belajar menggunakan dana perusahaan kami untuk berinvestasi di perusahaan kecil. Saya melakukan pemeriksaan latar belakang tentang perusahaan yang Anda bantu. Apakah kamu jatuh cinta dengan gadis itu? Apakah Anda mendapatkan saya saudara ipar? Tanya Jessica main-main. Memang benar Gerald telah berhubungan dengan Mila selama beberapa hari terakhir ini dan mereka memang semakin menyayangi satu sama lain. Mila mengobrol dengannya tentang hampir segala hal, dan dia sangat senang mengobrol tentang apa saja dengannya. Namun, semakin dekat mereka, semakin Gerald menjadi enggan untuk mengambil langkah pertama dalam mengejarnya. Dia tidak menyangka kakaknya mengetahui hal ini. Tidak, bukan aku. Gerald berkata dengan pahit. Oke, aku akan berhenti menggodamu. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa sejak Anda mulai berinvestasi, Anda mengingatkan saya tentang rencana saya untuk membangun beberapa sekolah atau kompleks perbelanjaan di Mayberry. Mengapa Anda tidak mencoba melakukannya untuk saya? Jessica memberinya tantangan yang tak kenal ampun. Apa? Tapi saudari, saya tidak tahu apa-apa tentang investasi. Itulah mengapa saya ingin Anda belajar. Itu akan baik-baik saja. Zack akan membentuk tim yang luar biasa untuk membantu Anda melakukan ini. Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari cara menggunakan aset. Jika Anda tidak dapat lulus ujian terakhir di masa mendatang, ayah tidak akan. Ujian apa? Gerald merasakan sesuatu yang aneh dari kata-kata saudara perempuannya. Sejak hari saudara perempuannya mengiriminya uang, dia bertingkah aneh. Dia memaksanya untuk menghabiskan setidaknya $200.000 sekaligus, dan kemudian, dia menyuruhnya untuk menghabiskan seluruh $20 juta. Sepertinya dia tidak melakukannya hanya karena mereka punya banyak uang. Dia sepertinya punya motif di balik ini. Menilai dari apa yang dia katakan barusan, dia pasti sudah menebaknya dengan benar. Tidak apa. Ini bukanlah sesuatu yang harus Anda ketahui, dan jangan meminta untuk saat ini. Lakukan saja seperti yang saya katakan. Mulai sekarang, fokuslah pada investasi Anda. Anda dapat berinvestasi di industri apapun yang menurut Anda akan menghasilkan keuntungan, baik itu bisnis, pendidikan, hiburan, atau apapun. Anda dapat berinvestasi atas nama Mayberry International Inc., dan mereka akan memberi Anda dana. Setelah Jessica mengingatkannya untuk memulai secepat mungkin, dia menutup telepon. Gerald menggaruk kepalanya tak berdaya. Dia tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Saat itu, telepon berdering sekali lagi. Itu adalah Zack. Dia menelepon pada waktu yang tepat.
Apakah Anda sibuk, Tuan Crawford? Jika tidak, bisakah Anda datang ke Manor sebentar? Tuan Harrison dari Biro Perdagangan, Tuan Armstrong dari Biro Pendidikan, bersama dengan banyak orang berpengaruh di kota ingin bertemu dengan Anda. Saya tidak sibuk. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Gerald menolak untuk membiarkan Zack mengirim mobil untuk menjemputnya dan hanya naik taksi. Gerald selalu berharap untuk bertemu dengan lebih banyak orang dan membangun jaringan yang kuat. Ini akan membantunya meningkatkan dirinya sendiri. Saat dia duduk di dalam mobil, Gerald memikirkan dia mendapatkan SIM. Begitu dia mendapatkan SIM, dia akan bisa mengendarai mobilnya sendiri. Dia mengantisipasi kedatangan hari itu. Segera, dia tiba di Manor di Wildfire Mountain. Gerald masuk ke lobi dengan santai. Tuan, apakah Anda sudah membuat janji? Tanpa diduga, Gerald dihentikan oleh resepsionis untuk masuk. Resepsionis tidak mengira dia adalah seseorang yang mampu membayar biaya di sini. Namun, suara resepsionis itu sangat familiar bagi Gerald. Gerald gemetar dan berbalik menatapnya. Saat mata mereka bertemu, resepsionis membuka mulutnya karena terkejut. Gerald? Safia? Mengapa kamu di sini? Mengapa kamu di sini? Gerald benar-benar terkejut saat melihat Safia bekerja sebagai pelayan di villa itu. Pantas saja dia menghilang akhir-akhir ini, ternyata dia pernah datang ke sini. Meski demikian, Gerald senang untuk Safia. Bagaimana dia mengatakannya? Meskipun Safia tetap memusuhi dia tidak jatuh dan telah menemukan pekerjaan setelah kejadian itu, bekerja keras untuk mendapatkan uang. Dibandingkan dengan konsekuensi lain, Gerald lebih suka melihatnya seperti ini. Gerald, kenapa kamu di sini? Apakah ini tempat di mana Anda bisa datang dan pergi dengan bebas? Keluar sekarang. Safia berkata dengan dingin. Hei, Safia. Apakah kamu kenal orang ini? Beberapa pelayan seusia Gerald berjalan dan berdiri di samping Safia. Mereka berada di tahun terakhir, mirip dengan Safia, dan akan memulai magang. Makanya, mereka ingin bekerja di villa untuk mencari uang. Mereka mendengar bahwa mereka akan bisa bertemu banyak orang dengan nama besar di sini, tapi mereka semua bingung saat melihat Gerald. Orang ini tidak berpakaian seperti anak laki-laki kaya generasi kedua itu. Karena itu, mereka meragukan pria ini hanya ingin datang dan melihat dunia. Ada aturan di villa. Tidak ada orang luar yang diizinkan memasuki villa. Tentu saja aku kenal dia. Dia mantan pacarku. Safia menatap Gerald dengan kesal. Apa? Jadi, dia bajingan yang mencampakkanmu setelah memenangkan lotre? Orang yang bertingkah seperti orang kaya? Sial, beraninya dia saat dia terlihat begitu jelek? Ada begitu banyak orang kaya di luar yang lebih kaya dan lebih kuat darinya, seperti Tuan Bale. Dia seperti bajingan. Bagaimana orang ini bisa dibandingkan dengan Tuan Bale? Safia, untungnya Anda telah mengetahui sampah ini lebih awal. Jika tidak, Anda akan menyesal jika memberikan diri Anda kepadanya. Gadis-gadis cantik terus mencemooh dan bergosip tentang Gerald tanpa henti. Mereka mungkin tidak memiliki status bangsawan. Namun, mereka telah bertemu banyak orang dengan nama besar sejak mereka mulai bekerja di Wildfire Mountain Entertainment. Oleh karena itu, mereka hampir tidak terkesan olehnya dan sedikit sombong. Mereka merasa bahwa mereka tidak perlu khawatir sama sekali tentang Gerald yang adalah seorang pecundang. Gerald mendesah tak berdaya. Dia baru saja hendak bertanya mengapa Jane tidak ada di sana. Apakah dia berhenti? Namun, dia tidak dapat melakukannya karena gadis-gadis itu mencemoohnya dan membuatnya tidak bisa berkata-kata. Safia sangat pandai menyalahkan orang lain. Bukankah dia yang mengkhianatinya lebih dulu? Bagaimanapun, Gerald terlalu malas untuk berdebat dengannya tentang masalah ini. Keduanya sekarang telah putus terlepas dari apa yang dia katakan. Meskipun Gerald masih memiliki perasaan yang tak terlukiskan untuk Safia, dia tidak berniat untuk kembali bersamanya. Jadi, apapun yang dia katakan tidak penting. Gerald, biarkan aku memberitahumu. Jangan berpikir bahwa Anda menjadi begitu hebat setelah memenangkan lotre. Saya salah. Itu kesalahan saya. Saya belum pernah melihat dunia selama tahun pertama saya. Kamu selalu palsu di sekitarku. Aku sangat bodoh telah tergerak oleh ketulusanmu dan berkumpul denganmu. Setelah itu, aku bersama Yuri. Saya pikir dia lebih baik dari Anda dan akan membuat saya bahagia. Namun, memang, saya selalu hidup di bawah batu dan rabun jauh. Kamu tahu apa? Ini seperti membuka dunia baru bagi saya sejak saya bekerja di villa ini. Anda memenangkan 1 juta atau bahkan 5 juta. Sekarang, itu tidak berarti apa-apa bagi saya. Dalam hatiku, kamu tidak lebih dari seorang Nouveau Riche. Jadi, Anda tidak boleh berpikir bahwa Anda hebat. Bagiku, kamu hanyalah sampah. Safia berkata dengan emosional. Dia yang berutang sekitar $100.000 kepada Yuri telah meminta bantuan Gerald beberapa hari yang lalu, bahkan menawarkan untuk kembali bersamanya dan menjadi gadisnya jika dia membantunya. Namun, Gerald telah menolaknya. Selanjutnya, Gerald tiba-tiba menjadi kaya setelah putus dengannya. Hal ini menyebabkan Safia menjadi malu dan marah. Sekarang, dia ingin melampiaskan semua kebencian batinnya padanya. Anda,
Geralt bukan apa-apa. Apa yang bisa sangat dibanggakan? Dasar pecundang. Keluar. Jika Anda tidak keluar sekarang, saya akan memanggil satpam. Beberapa gadis berbicara dengan dingin. Ini bukan tempatnya. Ah. Safia, lihat. Tuan Bale ada di sini. Mereka tiba-tiba menunjuk ke gerbang dengan penuh semangat sambil mengejek Geralt. Sebuah mobil mewah berhenti di dekat gerbang, dan seorang pemuda tampan bersetelan biru turun dari mobil. Dia berjalan dengan percaya diri dengan satu tangan di sakunya. Bapak. Bal? Beberapa pelayan wanita melambai ke arahnya dengan gembira. Di sisi lain, Safia menjadi sangat pendiam dan berperilaku seperti wanita yang anggun. Safia, kalian sibuk? Tuan Bale menghampiri dan tersenyum. Tidak, kami tidak sibuk, Tuan Bale. Kami hanya menghentikan pecundang untuk masuk kalau dia mengganggu pertemuan ayahmu dan orang lain di dalam. Dia berdiri di samping Bale saat dia berbicara. Adapun Bale, dia memeluk pinggang Safia dengan ringan dan menatap Geralt yang berdiri di samping. Dari mana asalmu? Ini bukan tempat yang bisa Anda datangi. Keluar. Bale berteriak pada Geralt. Geralt tercengang. Bukan karena Bale, tapi karena Safia. Tampaknya dia salah mengira dirinya. Dia awalnya mengira Safia akan menjadi kurang sombong setelah kejadian itu. Dia tidak berharap dia menjadi lebih buruk. Jelas sekarang dia datang ke villa karena dia punya ikan yang lebih besar untuk digoreng, ingin mencari suami yang kaya. Geralt awalnya tidak berniat mengungkapkan identitasnya meski mendengar ejekan mereka. Dia masih bisa memberi Safia wajah. Tetapi dalam kasus ini, dia tidak perlu berpura-pura lagi. Safia. Ada satu hal yang sudah lama saya sembunyikan dari Anda. Aku telah memutuskan untuk bertengkar denganmu hari ini. Geralt tersenyum tipis. Hah? Kartu apa yang Anda miliki di atas meja? Jangan beritahu saya bahwa Anda selama ini memalsukan identitas Anda. Apakah Anda benar-benar pria kaya dan tampan? Hahaha, jika itu masalahnya, aku akan sangat menyesal. Balas Safia sini saat dia mendekati Bale yang berdiri di sampingnya. Kamu benar. Saya adalah generasi kedua yang kaya. Aku baru mempelajarinya 3 hari setelah kami putus. Saya ternyata adalah generasi kedua yang kaya dan saya cukup kaya. Haha. Hahaha, Safia tertawa terbahak-bahak. Geralt, kamu luar biasa. Saya tahu Anda memiliki kebanggaan sebagai seorang pria dan sangat takut orang lain akan memandang rendah Anda, tetapi saya tidak berharap Anda begitu palsu. Kamu? Generasi kedua yang kaya? Jika demikian, saya adalah putri kaya dari keluarga kaya. Orang ini tidak tahu malu. Beraninya dia menyebut dirinya generasi kedua yang kaya? Bukankah dia hanya memenangkan lotre? Apa kamu tidak tahu? Dia mungkin iri melihat Safia yang cantik disukai oleh Tuan Bale. Itu sebabnya dia bilang dia adalah generasi kedua yang kaya. Mungkin dia ingin membiarkan Safia berubah pikiran dan mencampakkannya sekali lagi setelah itu. Saya telah melihat banyak pecundang melakukan ini. Saya adalah generasi kedua yang kaya. Safia, saya tidak ingin berbohong kepada Anda. Bukan hanya saya kaya, tetapi 70% bangunan di seluruh jalan komersial atas nama saya. Geralt tersenyum pahit. Dia mengatakan yang sebenarnya. Mengapa mereka tidak mempercayainya? Kamu gila? Bagaimana seluruh Mayberry Commercial Street bisa menjadi milik Anda? Mengapa Anda tidak pergi ke surga? Lalu? Gadis-gadis itu memandang Geralt seolah-olah mereka sedang memandangi orang bodoh. Adapun Bale, dia tertawa terbahak-bahak karena ucapan Geralt. Jalan komersial Mayberry? Orang ini mengatakan bahwa itu milik keluarganya. Geralt tersenyum pahit. Tepat pada saat itu, ponselnya berdering. Telepon itu dari Zack. Bapak. Geralt, apakah Anda sudah sampai? Ya, Zack. Saya di ruang depan, kata Geralt. Ah. Baiklah. Tuan Harrison dan Tuan Henderson dari Biro Pendidikan bersama saya. Kami akan segera menemuimu di sana. Mereka sudah lama ingin bertemu dengan Anda setelah mendengar bahwa Anda akan berinvestasi dalam beberapa proyek kesejahteraan publik serta proyek komersial. Baiklah. Geralt tidak mengira para direktur akan datang secepat ini, dan dia menutup telepon setelah selesai berbicara. Di sisi lain, Tuan Bale dan yang lainnya menatap Geralt dengan heran. Pecundang ini bertindak seolah-olah dia kaya. Ya ampun. Dia bahkan menelepon Emer Zack dengan akrab. Orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran mungkin berpikir bahwa dia memang dekat dengan Tuan Zack. Gadis-gadis itu membencinya. Geralt, aku tidak mengharapkanmu menjadi seperti ini. Sejujurnya, saya sangat senang Anda menjadi seperti ini. Lihat apa yang terjadi padamu setelah meninggalkanku. Haha. Sementara itu, Safia merasakan kenikmatan sakit yang berbeda. Dia suka melihat Geralt dipermalukan dan diejek. Makin sengsara Geralt, makin bersemangat perasaan Safia. Dalam kasus ini, terlihat bahwa dia memang membuat keputusan yang tepat untuk meninggalkan Geralt. Lebih jauh lagi, dia seharusnya menjadi semakin buruk setelah dicampakkan olehnya.
Saat Safia hendak memanggil beberapa penjaga keamanan untuk mengusir Gerald dan siap merekam adegan itu, seorang gadis yang berdiri di sampingnya berseru, "Safia, Tuan Bale, lihat. Mengapa ada begitu banyak orang yang terburu-buru ke sini?" "Sepertinya Tuan Zack, kan?" "Ya. Bukan hanya Emer Zack, tapi juga Emer Harrison dan Emer Henderson. Mereka semua adalah orang-orang dengan nama besar di Mayberry City. Mengapa mereka terburu-buru untuk datang ke aula depan? Sial, bukankah itu ayahku di belakang? Kenapa dia lari ke sini juga?" Wajah Bale tiba-tiba menjadi pucat. Keluarganya menjalankan bisnis perdagangan internasional. Pada awalnya, mereka memulai bisnis keluarga mereka dengan investasi Mayberry International Inc. Sekarang, mereka telah menjadi salah satu keluarga paling terkenal dan kaya di Mayberry City, dan status mereka adalah bangsawan. Meskipun ayahnya sangat menghormati Zack, dia tidak pernah harus berlari ke arahnya. Selain itu, Tuan Zack, yang merupakan taipan jalan komersial, sedang berlari di depan mereka semua. Apa masalahnya? Bale kaget. Safia juga kaget melihat mereka berlari ke aula depan. Mereka semua buru-buru minggir dalam kebingungan, termasuk para gadis. Hanya Gerald yang berdiri diam di tengah lobi. "Gerald, apa kamu mencari masalah? Tuan Zack akan datang, Anda harus segera keluar dari sini. Pasti ada orang terkenal yang datang juga, kamu harus keluar sekarang." Safia berteriak dengan tergesa-gesa. Tetap saja, Gerald tidak bergeming. Selain itu, sudah terlambat untuk pindah sekarang. Sekelompok orang sudah muncul di aula. "Selamat siang, Tuan Zack." Safia dan gadis-gadis lain dengan cepat membungkuk dengan wajah muram, mengira mereka akan dimarahi. Namun, mereka diabaikan oleh Pak Zack dan yang lainnya. Zack berjalan langsung ke Gerald dan tersenyum dengan hormat. "Maaf membuat Anda menunggu, Tuan Gerald. Mari saya perkenalkan Anda. Tuan Gerald." Suasana langsung menegang, terutama Safia yang wajahnya membeku. "Bapak. Zack. Bagaimana Anda memanggilnya sekarang? Tuan Gerald?" Safia menderita pukulan kritis seolah-olah dia disambar petir. Zack Lyle yang terkenal begitu menghormati Gerald. Mungkinkah apa yang dikatakan Gerald barusan itu benar? Dia tidak memalsukan identitasnya? Ya ampun. Sedangkan untuk gadis-gadis lain, mulut mereka terbuka lebar seolah-olah mereka bisa menelan telur utuh saat ini. Belum lagi Bale yang menelan dengan gugup di samping. Ya, dia adalah bos besar di balik semua bisnis Mayberry Commercial Street, Tuan Gerald. Kenapa kamu masih di sini? Siapa yang mengizinkanmu berbicara? Di mana Jane? Zack menanya mereka ketika dia melihat para pelayannya begitu tidak sopan. Dia segera memanggil Jane yang ada di belakangnya. Bagaimanapun, orang-orang ini semua telah diundang oleh Jane. Jane dan pelayan berpengalaman lainnya baru saja sibuk saat makan malam. Oleh karena itu, dia baru saja tiba. Mendengar itu, Jane menampar wajah Safia dengan dingin. "Pergi dan berdiri di belakang sekarang. Meskipun merupakan suatu kehormatan bisa bekerja di villa, orang harus memahami aturan saat bekerja di sini." Safia tercengang dengan tamparan ini. Betulkah? Dia hanya tahu bahwa dia tidak sedang bermimpi ketika dia merasakan sakitnya. Semua ini benar. Gerald tidak berbohong. Dia memang generasi kedua yang kaya. Baik Yuri dan Emer Bale bukan tandingannya. Dia adalah pemilik jalan komersial, yang berarti dia orang terkaya di Mayberry City atau bahkan di dunia. Safia merasa sangat sakit hati. Apakah itu berarti jika dia tidak putus dengan Gerald, dia akan menjadi wanita kaya sekarang? Dia pasti akan seperti itu karena Gerald sangat mencintainya. "Bapak. Gerald, setelah memasuki kantor, saya akan memperkenalkannya kepada Anda satu persatu." Zack Lyle memberi isyarat, dan Gerald mengangguk. Kemudian dia melirik Safia yang tercengang. Dia tidak merasa banyak setelah membalasnya. "Baiklah, ayo masuk." Gerald berbalik dan bersiap untuk masuk. "Berhenti di sana." Safia tiba-tiba berteriak pada saat ini, mengejutkan Gerald. Kemudian dia melihat Safia bergegas. Bukan ke arahnya, tapi Jane. Menampar. Safia mengangkat tangannya dan menampar Jane dengan berat. "Kamu? Safia, beraninya kamu memukulku?" "Keamanan, keamanan." Jane agak bingung. Ini adalah pertama kalinya dia ditampar oleh orang lain. Wajah Safia merah dan penuh ketidakpuasan. "Kenapa tidak?" Penjaga keamanan telah mendengar kata-kata Jane dan bergegas masuk, dan mereka siap untuk menangkap Safia. "Siapa yang berani menyentuhku? Apakah kamu tahu siapa saya?" Safia tiba-tiba berteriak. "Aku pacar Gerald. Pacar Tuan Gerald. Jangan sentuh aku." Safia mengepalkan tinjunya. Dia telah bersamanya selama 2 tahun, hanya mengetahui bahwa dia adalah orang kaya setelah mereka putus. Dia tidak dapat menerima bahwa dia tidak akan mendapatkan apapun darinya. Dia juga telah dipukuli. Bagaimana dia bisa bersedia? "Apa? Pacar perempuan?" Petugas keamanan segera berhenti dan tidak berani bergerak setelah mendengar kata-katanya. Zack juga mengerutkan kening,
dan semua orang berpaling untuk melihat Geralt. Geralt terkejut dengan kata-katanya. Gadis ini benar-benar gila. Geralt kemudian berkata dengan acuh tak acuh, dulu dia, tapi sekarang, dia bukan pacarku. Sekarang setelah dia mengungkapkan identitas aslinya, dia bertekad untuk benar-benar memutuskan hubungannya dengan Safia. Dia berbalik dan pergi setelah mengucapkan kata-kata itu. Zack mengerti apa yang dimaksud Geralt, dan memberi isyarat kepada para penjaga untuk mengusir Safia. Geralt, dasar bajingan. Apakah Anda lupa siapa yang menghabiskan 2 tahun dengan Anda bahkan ketika Anda tidak punya uang sebelumnya? Anda selalu merasa bahwa Anda adalah satu-satunya yang mengorbankan hal-hal dalam hubungan kita. Maaf aku putus denganmu, tapi pernahkah kamu memikirkanku? Saya tidak pernah memaksa Anda membelikan saya sesuatu yang mahal selama 2 tahun itu. Anda tanpa sadar membelikannya untuk saya. Apalagi saat itu, hanya aku yang mau bergaul denganmu. Aku satu-satunya yang berjalan di sampingmu di sekolah. Kami makan bersama dan berpegangan tangan. Anda bahkan merasa rendah diri dan tidak berani memegang tangan saya ketika kita kencan pertama kita. Saya mengambil inisiatif untuk memegang tangan Anda. Namun, Anda memperlakukan saya seperti ini sekarang? Safia menangis saat dia ditahan oleh para penjaga. Geralt hendak memasuki villa, dan dia tanpa sadar menghentikan langkahnya saat dia mendengarkan kata-kata Safia. Apakah Geralt selalu menjalin hubungan cinta benci dengan Safia? Itu semua karena ingatan mereka. Dia masih berharap Safia akan melakukannya dengan baik tidak peduli bagaimana dia memperlakukannya. Tetap saja, Geralt tersinggung dengan kata-kata Safia, dan dia perlahan berbalik. Terima kasih telah mendengarkan novel Geralt Crawford, lelaki yang tidak terlihat kaya di channel SAS Novelku. Sampai jumpa di bab selanjutnya.